Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah ya, puji syukur di hari Minggu yang sangat ceria ini kita akan belajar hukum bersama-sama, yaitu untuk materi hukum pidana khusus, yaitu materi berkaitan dengan tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Jadi ada undang-undang tersendiri ya, itu yang disebut dengan tindak pidana khusus yang diatur pada hukum pidana khusus. Hari ini kita akan bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT ya. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali dengan berdoa sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk belajar bersama. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin 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 ya rabbal alamin ya. Semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Teman-teman pembelajar hukum, hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang masalah kejahatan atau tindak pidana. Nah, untuk tindak pidana itu ada yang bersifat umum, juga ada yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat khusus itu yaitu yang diatur di luar KUHP. Contohnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pernah dengar kejahatan yang berupa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Baiklah ya, kalau pernah dengar, hari ini kita akan bahas secara lebih detail. Apa sih KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga ya? Jadi teman-teman, kejahatan itu ternyata yang ada di masyarakat itu tidak hanya yang ada di luar keluarga, tetapi juga ada kejahatan yang masuk wilayah masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu adalah bentuk kekerasan yang terjadinya di dalam suatu keluarga. Ya, nanti kita bahas apa pengertiannya, kemudian apa penyebabnya ya. Kemudian bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya, mungkin untuk konten yang berikutnya. Jadi perkawinan itu adalah perjanjian antara seorang wanita dengan seorang pria ya, untuk mengikat ya dalam suatu perjanjian bentuk keluarga yang bahagia ya, yang harmonis gitu ya, dengan didasari oleh agama, karena perkawinan ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang sifatnya intern ya. Dan ini adalah merupakan perjanjian dengan niat ibadah ya pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa akan bentuk suatu keluarga begitu ya. Jadi tidak hanya perjanjian atau kesepakatan saja ya, tetapi juga bernilai ibadah. Itu menjalankan sunnah Rasul itu ya katanya ya. Jadi Nabi kita juga melakukan perkawinan. Teman-teman, membentuk keluarga itu tujuannya adalah bentuk keluarga yang harmonis. Tetapi dalam perjalanan berkeluarga itu kadang-kadang ada perselisihan antara suami istri ya, atau antara orang tua dengan anak-anak ya. Maka perselisihan ini kadang-kadang kalau masing-masing mempunyai ego yang tinggi ya, maka perselisihan itu tidak
bisa diselesaikan dengan cara yang baik ya, misalnya dengan musyawarah atau bagaimana. Apalagi kalau antara yang berselisih, suami, istri atau anak-anak atau orang yang tinggal dalam keluarga itu sudah emosi begitu ya, maka akan timbul suatu kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan yang ada dalam keluarga tersebut. Dan biasanya kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang merasa dirinya itu lebih berkuasa gitu ya, biasanya suami terhadap anak atau istri atau perempuan yang dalam masyarakat kita itu kadang-kadang ada gradasi ya, ada tingkatan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Ini ada kaitannya dengan budaya patriarki ya. Sehingga kadang-kadang kalau tidak bisa menahan emosi, maka suami kalau lagi bertengkar dengan istri itu kadang memukul, menendang ya, menyepak atau mengatakan dengan kata-kata yang kasar. Apalagi kalau istrinya nggak mau ngalah ya, misalnya menjawab dengan kata-kata yang kasar juga, maka akan terjadi pertengkaran gitu ya, pertengkaran yang mungkin sangat merugikan kedua belah pihak. Nah ini ternyata pertengkaran yang keras yang diikuti dengan kekerasan itu menurut hukum di Indonesia termasuk tindak pidana ya. Kemudian karena ini keluarga itu merupakan masyarakat terkecil ya, yang paling utama untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih besar sampai bangsa dan negara, maka pondasi di keluarga ini idealnya harus harmonis ya. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi perselisihan dan masing-masing tidak mau mengalah ya, maka mau tidak mau negara ikut campur mengaturnya, yaitu dengan adanya aturan tentang penghapusan tindak pidana ya yang berupa kekerasan dalam rumah tangga. Jadi undang-undangnya itu namanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, jadi itu latar belakang kenapa sampai ada kejahatan atau tindak pidana yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, undang-undangnya itu disebut dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Artinya KDRT itu harusnya dihapus menurut undang-undang ini ya, karena merugikan salah satu pihak. Ada pelaku juga ada korban. Bagaimana teman-teman bisa dipahami latar belakang munculnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih artinya KDRT itu atau kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk tindak pidana atau kejahatan itu? Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi tadi Ibu katakan bahwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini diatur pada Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, arti kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan KDRT
Itu ya artinya kalau kita baca suatu pasal maka kita harus tafsirkan. Ya, tafsirkan secara letterlek ya, per kata apa arti atau makna yang tersimpan dalam undang-undang tersebut, di mana pada pasal tersebut dari pengertian itu biasanya terdiri dari unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur pada undang-undang tersebut. Ya, baiklah Ibu jelaskan ya per kata pelan-pelan sehingga saudara bisa memahami apa pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tidak boleh dilakukan jika saudara misalnya kalau belum nikah itu berkeluarga. Ya karena apa? Karena merugikan pasangan, istri, suami, anak atau anggota keluarga tersebut kalau ada kekerasan dalam rumah tangga itu. Jadi dengan konten ini harapannya tidak terjadi KDRT kalau saudara berkeluarga ya gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perbuatan ya terhadap seseorang, terutama perempuan. Perbuatan apa? Perbuatan yang berupa kekerasan. Ya, perbuatan yang berupa kekerasan. Ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan. Perbuatannya yaitu berupa apa? Kekerasan. Ya, apa itu kekerasan? Ya, kekerasan kalau dalam bahasa Indonesia adalah suatu paksaan atau kekejaman ya. Kalau kamus besar bahasa Indonesia mengatakan bahwa kekerasan itu adalah perbuatan seseorang ya yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik ya dari orang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut. Dalam bahasa Inggrisnya kekerasan ini disebut violence ya. Bagaimana teman-teman bisa dipahami ya. Jadi KDRT ini adalah perbuatan kekerasan, perbuatan yang menyebabkan orang lain cedera atau mati ya yang dilakukan pada perempuan. Biasanya dengan kegiatan kekerasan ini berakibat menimbulkan penderitaan. Penderitaannya itu bisa secara fisik, misalnya kalau dipukul bisa memar, biru ya. Terus berakibat kalau seksual, pelecehan seksual menjadi trauma, psikologis ya, misalnya kalau diolok-olok dengan kata-kata yang kasar ya, itu juga menimbulkan psikologis, atau penelantaran rumah tangga ya. Penelantaran rumah tangga misalnya tidak diberi uang belanja untuk kebutuhan keluarga. Termasuk juga yang disebut dengan kekerasan itu termasuk ancaman untuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Misalnya tidak boleh keluar rumah ya, harus melakukan pekerjaan terus-terusan ya, kemudian dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai ya, disertai dengan ancaman-ancaman. Nah, kalau misalnya hal-hal kekerasan ini ya dilakukan untuk perempuan, istri atau anak perempuan remaja, maka akibatnya itu sangat fatal ya. Kalau misalnya fisik, misalnya menyebabkan luka atau meninggalnya korban. Kalau psikologis ya atau penelantaran itu menyebabkan traumatis ya, menjadi tidak percaya diri, menjadi tidak berani berpendapat, menjadi cemas, menjadi takut ya, itu dari korban
KDRT ini, dan itu dalam lingkup keluarga. Kalau misalnya pelakunya itu satu tempat kemudian dilakukan terus-terusan, bisa-bisa misalnya kalau istri atau anak perempuannya bisa gila ya, karena dia tidak bisa lepas dari pelaku kejahatan tersebut, misalnya orang tua atau suaminya tadi. Bagaimana teman-teman? Sangat ngeri ya, dan ini harapannya dihindari karena bentuk keluarga itu adalah bernilai ibadah yang seharusnya itu dibentuk untuk tujuan yang mulia, keluarga yang bahagia, harmonis, bersandarkan pada nilai-nilai agama ya, dipelihara dan dirawat dengan baik. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Untuk ini KDRT ini saya kira itu dulu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nanti akan dilanjutkan pada konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.